Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, apa kabar semuanya? Saya senantiasa dan selalu berdoa dari Batam ini, dimanapun saudaraku berada, kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Judul daripada renungan kita ialah Percaya kepada Tuhan adalah harta yang kekal. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, harta memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan kita. Dan harta juga dapat membuat status seseorang menjadi disegani. Bila harta seseorang telah banyak, maka ada kepuasan di dalam hatinya. Sehingga ada orang yang rela menghabiskan waktunya dengan terus-menerus mengumpulkan harta. Walau sudah banyak, bahkan mungkin 7 keturunan gak bakal habis, tetapi masih terus mengumpulkan harta. Ada cerita dan kisah yang demikian. Seseorang yang telah sakit-sakitan, lalu keluarganya berencana agar mengadakan acara membawa makanan yang enak, atau dalam bahasa Bataknya disebut mabuan si panganon natabu. Dan ada pula orang yang memakai momen tersebut untuk membagi-bagikan harta. Setiap orang tua itu berbatuk, lalu anak-anaknya yang lain langsung bergegas, berharap orang tuanya itu bicara membagi-bagikan harta itu. Padahal tidak ada satupun yang diucapkannya. Demikian terus-menerus mereka menanti-nantikan kapankah orang tua kami ini menyampaikan apa yang menjadi milik kami masing-masing. Kemudian dalam beberapa waktu kemudian orang tua tersebut bergerak-gerak di tempat tidurnya. Lalu para menantunya, ini kembali giliran para menantunya,
mengambil ancang-ancang dan mengambil posisi masing-masing. Kira-kira yang manakah yang hendak dibagi-bagikan kepada mereka? Tetapi sama halnya dengan yang pertama tadi, orang tua itu tidak membagi-bagikan dan tidak berbicara apa-apa. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, si orang tua itu mulai berbicara. Lalu semua mulai berkumpul dan mengambil posisi masing-masing, berlomba-lomba dalam posisi yang terdekat. Lalu si orang tua tersebut memanggil cucunya yang paling besar. Dikatakan, "Ingot." Lalu datang cucunya, "Iya opung," katanya. Bapak si Ingot dan mama si Ingot langsung berdebar-debar. Berarti kami yang mendapatkan bahagian ini. Karena anak mereka, cucu panggowarannya yang dipanggil. Kemudian si opung ini terdiam. Setelah beberapa lama dilihatnya cucunya si Ingot itu. "Ingot," katanya. "Ya opung," katanya. "Ingot jolo pamatehon lepunian," katanya. "Matikan dulu lampu yang di ruang tamu sana. Supaya nanti listrik kita tidak tinggi pembayarannya." Lalu tidak lama kemudian orang tua tersebut meninggal dunia. Apa pesannya daripada kisah tersebut? Hingga tua pun masih juga berpikir akan harta. Malah akhirnya menimbulkan perdebatan yang panjang bagi anak-anaknya karena harta tersebut tidak sempat dibagi-bagikan. Sahabat firman Tuhan, harta dan uang bukanlah segalanya. Tetapi segalanya juga akan menjadi susah jika tidak memiliki uang. Uang dapat membeli jam, tetapi bukan membeli waktu. Uang dapat membeli buku, tetapi bukan membeli ilmu. Uang dapat membeli hiburan, tetapi bukan membeli kebahagiaan. Nah, Paulus menyampaikan nas ini bahwa harta yang dimiliki itu seperti bejana tanah liat, yang mana sifatnya gampang sirna, gampang cacat, gampang retak, gampang pecah, dan tidak bertahan lama. Maka jangan menyandarkan hidup ini kepadanya. Tanah itu yang sama sekali tidak memiliki harga dan nilai, maka demikianlah harta itu. Tetapi tanah itu menjadi memiliki nilai dan harga saat dia berada di tangan yang menempah tanah liat itu, menjadikannya menjadi suatu benda yang bernilai dan berharga. Maka sama halnya juga dengan diri kita. Kita yang dari tanah diciptakan Allah, tadinya tidak memiliki harga dan nilai apa-apa, namun menjadi berharga, bahkan dikasihi Allah, karena Allah membentuk kita menjadi pribadi yang berharga tersebut. Maka segala yang berharga dalam hidup ini adalah apa yang bersumber dari Allah. Itu yang menjadi kesimpulannya. Allah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber segala-galanya di dalam hidup ini. Maka pesan daripada nas ini yang pertama ialah carilah harta yang tidak pernah habis. Carilah harta yang tidak pernah habis. Di dalam Matius 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-20 dikatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat tidak ada." Artinya di sana ialah melalui harta yang kita miliki, mari kita pakai dan pergunakan itu untuk membangun hubungan yang baik bagi Allah dan juga bagi sesama. Itulah harta yang tak ternilai itu, karena kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kedua, dikatakan kekuatan melimpah. Itu semua berasal dari Tuhan.
bahwa bukan dari diri kita kekuatan kita ini. Mengartikan bahwa kita jangan pernah lepas dan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Boleh-boleh saja kita merasa disakiti, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Saat itulah kita sedang diuji. Bagaimanakah kita? Siapakah yang kita andalkan dalam hidup ini? Kekuatan kita kah atau Tuhan? Saudaraku, dikatakan bahwa kekuatan melimpah berasal dari Tuhan. Kita tidak berdaya. Mari kita lihat beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang dimampukan melawan musuh karena beroleh kekuatan dan penyertaan yang dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah harta yang paling kekal adalah Tuhan. Sekali lagi, harta yang paling kekal adalah Tuhan. Memiliki banyak uang belum tentu membuat kita dekat kepada Tuhan. Tetapi bila di awal kehidupan, di awal segala pergerakan aktivitas kita, kita sudah dekat kepada Tuhan, kita sudah menjadi milik Tuhan, maka itulah harta yang berharga. Hidup kita pasti berada di dalam keteduhan. Selamat memiliki harta yang kekal dan berharga itu, yaitu Tuhan, sumber segala kekuatan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga. Engkau hadir dan senantiasa beserta kami, menuntun kami dari malam hingga hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang kami peroleh. Sungguh kami menjadi berharga karena tangan Tuhan yang senantiasa menuntun dan memberkati kami. Ya Tuhan, pada hari ini dan di pagi ini, kami telah disapa oleh firman-Mu, agar kami mencari harta yang kekal, harta yang ada di sorga, kehidupan kekal di dalam tangan Tuhan. Bukan terlena dan terbuai oleh kekayaan dan harta dunia ini. Sebab itu serupa dengan tanah liat yang gampang hancur dan hilang, yang gampang berlalu. Tetapi bila hati kami senantiasa di dalam Tuhan, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena di dalam Tuhan kami akan dimenangkan, kami akan dituntun, kami akan dicukupkan. Sekalipun kami sedang kekurangan, namun kami tidak mengeluh, karena kami percaya bahwa segala yang bersumber dari Tuhan adalah segala yang baik. Berkatilah kami sekalian, tuntunlah hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami di dalam berbagai aktivitas ini, agar kami senantiasa mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Sehingga apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, tidak satupun itu yang terpisah, yang di luar daripada sepengetahuan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh keluarga jemaat-Mu dimanapun berada. Kasihanilah kami dan sertai, berkati dan berikan segala kecukupan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, horas Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Salam sehat, percayalah Tuhan Yesus, harta yang kekal menyertai kita senantiasa. Jangan lupa memakai masker. Tuhan memberkati.